Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Elisa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan akan memberikan materi tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 selama masa pembelajaran. Adik-adik pasti semua sudah tahu bahwa kita saat ini sedang menghadapi wabah penyakit COVID-19. Hampir seluruh negara-negara di dunia terpapar dengan COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona dan menular dari manusia ke manusia melalui percikan cairan yang kita keluarkan saat kita batuk, bersin, dan berbicara yang dinamakan dengan droplet. Nah, maka dari itu kita harus tahu cara pencegahan penularan COVID-19 ini supaya tidak tertular. Apalagi pemerintah telah menetapkan new normal yang berarti aktivitas manusia sudah kembali normal, akan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada 3 pesan kunci dalam penerapan protokol kesehatan yang berlaku dalam kondisi apapun, yaitu yang pertama jaga jarak, kedua pakai masker, yang ketiga adalah CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Mari kita mengenal 3 pesan kunci protokol kesehatan ini. Yang pertama adalah jaga jarak. Kenapa sih kita harus jaga jarak antara 1-2 meter? Karena percikan droplet dari orang lain ataupun dari kita bisa mengenai diri kita maupun ke orang lain sampai sejauh 1 atau 2 meter. Kemudian yang kedua adalah pakailah masker secara benar seperti peragaan berikut. Masker dipakai dengan menutup hidung dan mulut secara sempurna. Dan hindari penggunaan masker yang salah. Contoh pemakaian masker yang salah: hanya menutup mulut saja, atau masker hanya menutup dagu. Ya. Yang terakhir adalah cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah cuci tangan. Dimaksudkan supaya ketika kita cuci tangan dengan 6 langkah itu, selama 30-40 detik, kuman dan virus yang menempel di tangan kita bisa mati. Punggung tangan, sela-sela jari, kunci jari-jari, baliknya, putar-putar ibu jari, gantian, lalu putar ujung kuku dengan 4 kali hitungan. Ya, gantinya. Oke, bilas. Ya, tangan kita sudah bersih. Adapun penerapan 3 pesan kunci ini dalam proses pembelajaran, apabila nanti kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka secara lebih terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa, guru, dan semua warga di lingkungan sekolah harus dalam kondisi sehat. Bila sakit, jangan pergi ke sekolah.
Yang kedua adalah melakukan desinfektan pada semua sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran, serta lebih rutin membersihkan lantai dan kamar mandi. Ketiga, menyediakan sarana untuk menerapkan protokol kesehatan, antara lain tempat cuci tangan, termogan, serta membiasakan seluruh warga sekolah untuk rutin cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Keempat, melakukan pemeriksaan suhu sebelum, saat istirahat, dan setelah proses pembelajaran. Suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kelima, mengatur jarak bangku antar siswa sejauh 1-2 meter dan selalu gunakan masker selama proses pembelajaran. Keenam, membawa bekal makan, peralatan makanan, dan botol air minum sendiri. 7. Mengatur jumlah siswa yang ada masuk dan yang belajar di rumah untuk menghindari kerumunan. Akses alur masuk dan keluar berbeda atau ada batas. 8. Hindari aktivitas di luar kelas dan berkerumun. Gunakan jam istirahat untuk tetap di dalam kelas. 9. Berangkat dan pulang sekolah langsung dan tidak mampir ke tempat lain. Pengantar tidak menunggu atau berkerumun. 10. Apabila naik angkutan umum, tetap menggunakan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, dan jaga jarak antar penumpang. Alur ini menjelaskan protokol kesehatan bagi peserta didik sebelum berangkat sekolah, selama di perjalanan, mulai masuk gerbang sekolah, selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, sampai kegiatan belajar mengajar ini berakhir, kemudian peserta didik pulang dan sampai di rumah. Kita lihat untuk sebelum berangkat ini, protokol kesehatan yang harus diikuti oleh peserta didik adalah bahwa siswa atau siswi ini penting untuk sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Siswa atau siswi harus berada dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki gejala seperti suhu badan lebih atau sama dengan 37,3 derajat Celcius atau ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, bawa hand sanitizer, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan, dan membawa perlengkapan pribadi lainnya. Kemudian ketika sampai di rumah kembali, ini siswa atau siswi harus segera membersihkan diri, mandi, keramas, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin. Selain kita yang menerapkan protokol kesehatan ini, penting kiranya kita harus menjaga lingkungan sekolah kita juga dalam kondisi sehat dan aman bagi semua warga sekolah dengan menjalankan program UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Agar protokol kesehatan ini berjalan dengan baik, maka diperlukan peran guru dan orang tua serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Sekian tadi adik-adik penjelasan tentang protokol kesehatan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di masa new normal ini. Jadikan sekolah kita sekolah sehat dengan menerapkan protokol kesehatan yang terintegrasi dalam program UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa.